Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik sekalian, hari ini kita masuk pada materi ke-6 tentang uji beda nyata jujur atau biasa disingkat dengan uji BNJ dalam mata kuliah rancangan percobaan penelitian perikanan pengasuh mata kuliah. Masih bersama saya Ibu Sari. Oke, langsung saja. Pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang uji beda nyata terkecil. Kali ini kita akan mempelajari tentang uji beda nyata jujur sebelum kita masuk pada uji Duncan dan sebagainya. Nah, pertama-tama kita perlu mempelajari atau perlu tahu dulu pendahuluannya seperti apa. Nah, uji beda nyata jujur itu juga sering disebut dengan uji Tukey, ya, yang diperkenalkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Tukey tahun 1953. Prosedur pengujiannya mirip dengan LSD, ya, sama dengan beda nyata terkecil, yaitu mempunyai satu pembanding dan digunakan sebagai alternatif pengganti LSD apabila kita ingin menguji seluruh pasangan rata-rata perlakuan tanpa rencana. Jadi dia hampir sama dengan uji beda nyata terkecil, ya, yakni dia digunakan untuk membandingkan antar satu perlakuan dengan perlakuan yang lainnya. Kemudian uji Tukey ini juga digunakan untuk membandingkan seluruh pasangan rata-rata perlakuan setelah uji analisis seragam dilakukan. Jadi ya, sama dengan BNJ, uji Tukey atau uji beda nyata jujur ini dia juga dilakukan setelah kita melakukan perhitungan yang sebagainya, perlakuan apa segala BCD sampai pada analisis seragam, ya. Kemudian ada satu hal penting yang tidak boleh kita lupakan jika kita ingin melakukan uji BNJ ini. Sama seperti halnya uji BNT, pada uji beda nyata jujur hanya bisa dilakukan apabila hasil dari analisis seragam itu adalah berpengaruh nyata. Berpengaruh nyata di sini berarti hasilnya adalah menolak H0 dan menerima H1. Ya, jadi uji BNJ ini hanya bisa dilakukan setelah hasil analisis seragam menunjukkan adanya pengaruh yang nyata, ya. Kemudian selanjutnya kita juga harus tahu perbedaan BNJ dengan BNT. Perbedaan uji beda nyata jujur atau uji Tukey dengan uji BNT atau LSD adalah pada nilai kritis yang digunakan. Jadi bukan titik kritis sebaran T studentnya, tetapi titik kritis taraf nyata teratas dari studentized range untuk T buah perlakuannya. Ya, jadi ini perbedaannya, ya. Jadi pada taraf kritis nyata teratas kalau untuk beda nyata jujur. Nah, titik kritis ini disebut dengan Q alpha, di mana nilai tersebut bergantung pada T, yaitu banyaknya perlakuan yang akan dibandingkan dengan derajat bebas galat, juga taraf nyata yang dipilih. Jadi titik kritis tersebut disebut atau disebut Q alpha tadi itu bergantung pada banyaknya perlakuan yang dibandingkan dengan DB galat, derajat bebas galat, pada taraf nyata yang dipilih tersebut, ya. Jadi perbedaannya adalah pada taraf nyata teratas pada titik kritis. Selanjutnya, atribut yang diperlukan dalam uji BNJ. Atribut yang diperlukan dalam uji BNJ. Atribut yang diperlukan dalam uji BNJ itu apa-apa saja? Kita lihat sini. Yang pertama adalah data rata perlakuan, sama juga dengan pada uji BNT kemarin yang kita pelajari. Ini sudah pasti, ya. Terus ada taraf nyata,
lalu jumlah perlakuan, derajat bebas galat, dan tabel 2K untuk menentukan nilai kritis uji perbandingan. Jadi kalau pada uji BNT kemarin kita pakai tabel T, sekarang kalau pada uji BD nyata jujur kalian harus punya tabel 2K untuk melihat nilai kritis uji perbandingannya. Itu juga ada biasanya di belakang buku statistik, itu ada tabel 2K, tabel T, tabel segala macam ada. Ya, ini kalian bisa cari. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu data-data yang diperlukan untuk melakukan uji BNJ ya, yang sudah kalian lakukan seperti pada rancangan acak lengkap, kelompok, dan rancangan bujur sangkar Latin itu kan ini data-data semua sudah ada. Jadi tinggal dilanjutkan kalau berpengaruh nyata, tinggal kita lanjutkan perhitungannya. Oke, selanjutnya di sini Ibu langsung kasih contoh soal ya, karena ini tidak terlalu panjang, data-datanya dianggap data-datanya sudah ada ya yang kalian hitung, maka kita tinggal di sini Ibu ada contoh soal. Nah, percobaan pemupukan di sini ada 5 perlakuan PQRST ya. Nah, rata-rata dari 5 perlakuan ini adalah yang pertama untuk P 1,616, untuk Q 1718, R 1,792, S 1,904, dan T 2,056. Ulangannya adalah sebanyak 5 kali. Taraf nyatanya alfa pada 0,05. Dan derajat bebas galatnya adalah 20 ya. DB galatnya adalah 20, 5 perlakuan, 5 ulangan. DB galatnya diperoleh 20. Terus sudah ada nilai KTG di sini, kuadrat tengah galat ya. Jadi ini dianggap datanya sudah ada. KTG-nya 0,0061. Kemudian pertanyaannya adalah ujilah dengan BNJ untuk menentukan perlakuan mana yang memberikan hasil hijauan yang tertinggi di antara 5 perlakuan ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada penyelesaian BNJ. Nah, di sini BNJ 5%, berarti dia punya taraf nyata Q 5%, Q alfanya 5% itu adalah pada ulangan kelima, DB galat ke-20 ya. Jadi 5 ulangan kelima, DB galat ke-20 ini kita lihat nilainya di tabel 2K. Tadi hasilnya nanti dari sini dikalikan dengan akar dari KTG dibagi ulangan ya. Jadi nilai KTG yang 0,061 ini dibagi dengan jumlah ulangan 5. Hasilnya adalah, nah di sini nilai taraf nyata 5% pada ulangan 5 dan DB galat 20 adalah 4,24 dikali ini 4,24 ini nilainya sudah ada pada tabel untuk kayak tadi. Hasilnya dikali dengan akar dari ini, KTG dibagi ulangan adalah 0,0349 dan hasil BNJ-nya adalah 0,148. Nah, selanjutnya kita buat tabel selisih. Nah, di sini kita buat tabel selisih, ada perlakuan pemupukan yaitu TSRQP ya. Jadi ini kita urutkan berdasarkan rata-rata perlakuan yang paling tinggi. Di sini yang paling tinggi adalah pada perlakuan T. Kemudian yang kedua S, R, Q, dan terakhir adalah P. Nah, ini rata-ratanya, datanya tinggal kita masukkan saja. Lalu kita lihat beda dari setiap perlakuan selisihnya. Yang pertama adalah ini. Kita lihat di sini, mohon maaf ya. Kita lihat di sini
tadi salah pencet. Nah, kita lihat di sini pada selisih perlakuan T dan perlakuan paling bawah kalau P adalah 0,440, kita kasih tanda bintang. Kemudian selisihnya dengan Q, perlakuan Q ini, kemudian selisihnya dengan R, dan selisihnya dengan perlakuan S yang terakhir. Nah, ini nilai-nilai ini masih pada kita lihat bedanya pada kelima perlakuan ini dibandingkan dengan T. Kemudian dibandingkan dengan S, ya. Kita lihat bila dibandingkan dengan S, kita lihat yang ini nilainya kalau untuk perlakuan T dia lebih kecil dari hasil BNJ, ya. Lalu kita lihat lagi untuk perlakuan S, selisihnya dengan perlakuan di bawahnya. Nah, kita lihat di sini untuk S dan P selisihnya masih lebih besar dari BNJ, jadi dikasih tanda bintang. Kemudian Q juga, tapi pada perlakuan R dan S itu dia di bawah dari nilai BNJ, ya, jadi tidak dikasih tanda bintang. Begitupun seterusnya pada PQ, pada Q dan P, ya. Nah, selanjutnya setelah kita buat tabel selisih tersebut, kita menentukan notasi pada BNJ tadi. Nah, di sini setelah kita lihat tabel selisih yang kita buat tadi, kita kemudian memberikan notasi A pada perlakuan T sebagai awalan, ya. Karena perlakuan T adalah perlakuan yang paling memiliki nilai rata-rata tertinggi. Jadi kita kasih notasi A pada perlakuan T. Kemudian analisislah dengan mengurutkan rata-rata nilai terbesar, yaitu T dengan rata-rata nilai terbesar di bawahnya. Lihat pada tanda bintang atau tidak tabel selisih yang tadi itu sudah kita buat. Nah, ini bisa adik-adik lihat sendiri pada perlakuan T, S, R, Q, dan P. Kemudian selisih awalannya kita kasih notasi A, B, kita ganti notasi, ya, karena selisih TS. Kemudian kita ganti notasinya masih sama, ya, B. Kemudian S dan Q kita ganti notasi jadi C, sudah ganti notasi lagi. Lalu Q, P notasinya sama dengan SQ. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah penentuan notasinya, ya. Kemudian jika ada notasi yang sama harus dicek lagi dengan membandingkan notasi Q dengan S dan R, ya, dan seterusnya sampai semua perlakuan dibandingkan secara ganda. Nah, setelah kita sudah melihat notasi tadi, kita sudah bandingkan nilainya tabel selisih tadi. Lalu hal terakhir adalah kita lihat lagi, ini lanjutan tadi, ya, lanjutan dari tabel tadi. Kita buat lagi seperti ini notasi akhirnya, ya kan, ada A, B, B, C, C, C. Lalu ada notasi akhirnya seperti ini, ya, notasinya tetap, ada notasinya ditambah C, ya, kemudian ditambah D, dan notasi awal C tetapi berubah menjadi D. Nah, ini karena kita membandingkan selisih antar perlakuan tadi, rata-rata perlakuan tadi, ya, nilainya. Nah, lalu kita memberikan tanda bintang, notasinya tetap, ya, lalu ditambah lagi C jadi BC dan seterusnya. Nah, notasi akhir kita sudah bisa lihat untuk melihat notasi akhir ini kita bisa lihat juga di tabel selisih tadi. Nah, di sini ada keterangan masing-masing, ya. Yang tadi Ibu bilang, ya, dia ditambah S dan Q dikasih tanda bintang memang betul berbeda, jadi notasinya tetap. R dan Q sama maka ditambah notasi C. R dan P seharusnya beda, jadi awalnya P notasinya C maka diganti dengan D. Kemudian Q, P
sama maka ditambah dengan D. Nah, seperti itu. Jadi intinya kita membandingkan selisih antar perlakuan dan membuat notasi perbedaan perlakuan tersebut. Kesimpulan yang diperoleh itu apa dari uji beda nyata jujur ini? Ya, ini produksi untuk contoh soal yang tadi ya. Produksi tertinggi diperoleh pada perlakuan T yang berbeda nyata dengan perlakuan lain, sedangkan produksi terendah didapat pada perlakuan P dan Q. Jadi sudah kelihatan memang tadi dari rata-ratanya memang perlakuan yang paling berbeda itu adalah perlakuan T. Jadi perlakuan T berbeda nyata dengan semua perlakuan lainnya. Dan yang paling terendah adalah pada perlakuan P dan Q. Jadi untuk uji beda nyata jujur ini hampir sama ya dengan uji beda nyata terkecil. Intinya kita membandingkan setelah kita tahu hasil dari penelitian atau percobaan, yaitu ada pengaruh yang nyata, maka barulah kita bisa melanjutkan membuat atau menghitung, melihat bagaimana seberapa jauh perbedaan antar perlakuan yang kita aplikasikan pada rancangan percobaan tersebut. Oke, untuk materi uji beda nyata jujur demikian adik-adik. Selanjutnya nanti Ibu akan kasih lagi uji Duncan ya, nanti pada video selanjutnya. Mungkin dalam minggu ini Ibu akan kasih lagi dua materi sekaligus karena minggu lalu Ibu sakit, minta maaf. Oke. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.